Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua yang menonton di pagi hari, dan selamat siang untuk kalian yang menonton di siang hari, dan selamat sore untuk kalian yang nonton di sore hari, dan selamat malam untuk kalian yang menonton di malam hari. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rian Al-Fatih Syahrizal. Saya berasal dari kelas MP1D2 dengan NIM 230304898. Oke, di sini saya pribadi akan menjelaskan lebih detail tentang fotografi periklanan, yaitu dengan ISO, shutter speed, dan diafragma. Semoga kalian enjoy nontonnya. Ini videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO terlebih dahulu. Jadi ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi misalkan kalian memasang ISO 100, 200 di cahaya yang cukup, itu akan menghasilkan foto yang baik. Misalkan kalau cahaya kalian tidak cukup, kalian membutuhkan ISO yang lebih dari 100 atau 200, misalkan seperti 900 atau selebihnya. Jadi semakin rendah ISO kalian, udah pasti semakin gelap foto kalian. Jadi semakin tinggi ISO kalian, semakin terang juga foto kalian. Jadi 50-50 aja untuk masang di foto, itu bisa masang di 300-an lah, agar mendapat foto yang terbaik di setiap foto yang kita jepret. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah foto yang saya dapat dari Google, yang menampilkan beberapa foto yang dipotret, yang dijepret dari ISO 200, 400, 800, dan yang 1600. Untuk yang 200 itu relatif pencahayaan itu kurang. Jadi objeknya itu hanya kelihatan seperti gelap saja, kayak nggak kelihatan apapun di dalam objek itu apaan. Untuk yang 400 lumayan lebih membaik, cuma ini masih kurang pencahayaan. Dan untuk yang 800 mungkin ini yang terbaik. Jadi suatu efek pencahayaannya juga mulai dapet, objeknya juga lumayan udah mulai kelihatan, dan ya mungkin ini yang bagus sebenarnya. Untuk yang 1600 mungkin ini backgroundnya terlalu cerah, jadi kelihatan lebih terang banget, tapi sosoknya lumayan ini juga. Nah, jadi kesimpulannya, dan perlu diingat juga bahwa semakin tinggi ISO nya juga pasti akan muncul noise itu berupa titik-titik. Nah, itu harus kita hindari juga. Maka dari itu, kita sebagai fotografer perlu yang namanya bantuan cahaya, seperti lightning ataupun cahaya alami yang berasal dari matahari. Oke, yang kedua dari bagian fotografi ada yang namanya diafragma. Diafragma yaitu adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi diafragma itu biasanya berbentuk lubang atau seperti lingkaran yang bisa kita atur besar dan kecilnya di dalam kamera tersebut. Di dalam settingan kamera tersebut, diafragma dinyatakan dalam satuan F. Jadi semakin besar nilai F-nya,
semakin kecil diameter bukaannya, dan semakin kecil nilai f-nya, semakin besar diameter bukaannya. Semakin dikit cahaya yang masuk jika kita membesarkan nilai f-nya. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini kita akan membandingkan foto 1 yang menggunakan diafragma f11 yang artinya diameter bukaannya kecil, cahayanya yang masuk sedikit sehingga menciptakan kedalaman ruang tajam yang luas. Foto akan terlihat rata dan sedikit blur di bagian backgroundnya. Dan yang kedua, untuk foto yang kedua dengan diafragma f1,4 yang artinya diameter bukaannya besar, cahaya yang masuk banyak sehingga foto tersebut menciptakan kedalaman ruang tajam yang blur di bagian backgroundnya. Baik, mari kita bandingkan dua foto ini. Menurut kalian mana yang lebih baik? Oke, yang ketiga dari fotografi ada yang namanya shutter speed. Jadi, pengertian shutter speed pada umumnya merupakan kecepatan dari bukaan sensor kamera kita yang diposisikan pada objek yang akan kita bidik. Dengan kata lain, shutter speed itu kayak dianggap sebagai jangka waktu yang nantinya dibutuhkan oleh kamera kita untuk menangkap objek yang nantinya akan kita foto atau kita jepret. Jadi kesimpulannya, semakin cepat shutter speed, maka semakin cepat juga sensor menerima paparan cahayanya. Dan itu sangat berdampak pada paparan cahaya yang masuk. Semakin sedikit, sebaliknya, membiarkan sensor kamera terpapar cahaya lebih lama, maka akan menghasilkan foto lebih terang dan udah pasti disertai blur sepanjang gerakan objek tersebut. Nah, di sini saya mempunyai contoh foto dengan shutter speed yang berbeda-beda. Yang pertama, ada shutter speed dengan 1/4. Yang saya jelasin tadi bahwa membiarkan sensor kamera terpapar cahaya lebih lama, maka akan menghasilkan foto lebih terang dan disertai blur sepanjang gerakan objek. Contohnya pada kincir angin dengan shutter speed 1/14 ini. Nah, yang 1/30 itu juga lumayan sedikit, cuma masih disertai blur di sepanjang gerakan objek. Untuk yang shutter speed tinggi ini yang lebih perfect. Jadi shutter speed tinggi ini cahaya yang masuk itu sensor itu menangkap lebih cepat. Semakin cepat shutter speed, maka semakin cepat juga sensor menerima paparan cahaya, sehingga menjadi lebih bagus fotonya, tidak ada gerakan blur di sepanjang objek seperti foto dengan shutter speed 1/500 ini. Begitu kurang lebih. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sampai situ untuk fotografi tugas kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun untuk sekalian semua yang menonton video saya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Cukup sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.